Akuntansi pajak menguasai konsep pendapatan dan penjualan, panduan komprehensif memahami rekonsiliasi fiskal, klarifikasi pajak, dan strategi kepatuhan yang cerdas bagi setiap wajib pajak. Dua wajah laporan keuangan. Yang pertama ada akuntansi komersial berbasis standar akuntansi keuangan atau SAK. Dua, akuntansi pajak berbasis ketentuan fiskal yang berlaku, fokus pemenuhan kewajiban negara atau tax compliance dan perhitungan pajak terutang secara akurat sesuai regulasi perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, mengapa ada perbedaan? Perbedaan permanennya terletak yaitu yang transaksi yang diakui secara komersial sebagai penghasilan atau biaya namun tidak diakui oleh ketentuan pajak. Perbedaan temporernya itu perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya antara laporan komersial dan fiskal. Selanjutnya ada koreksi fiskal sebagai penyeimbang. Ada beberapa yaitu laporan komersial, sistem akuntansi keuangan SAK, koreksi fiskal, dan juga SPT pajak. Selanjutnya ada strategi klasifikasi PPh. Yang pertama PPh non final atau tarif umum. Pajak yang dipotong pihak lain pasal 1, 22, 23 bersifat dapat dikreditkan di SPT tahunan. PPh final, pajak bersifat tuntas, langsung dibayar atau dipotong dan tidak dapat dikreditkan kembali. Selanjutnya adanya pentingnya pembukuan akurat. Tahun penyimpanan, wajib pajak menyimpan catatan harta, utang, modal, pendapatan, dan penjualan selama ini minimal 10 tahun sesuai ketentuan. Sanksi minimum tanpa pembukuan yang menandai pajak dihitung menggunakan norma perhitungan dengan saksi denda 50-100% dari pajak terutang. Yang terakhir, saksi maksimum. Kewajiban pembukaan adalah fondasi kepatuhan. Tanpa catatan yang rapi, risiko pemeriksaan dan denda meningkat signifikan. Selanjutnya ada ketelitian di awal, kepatuhan di awal dan kepatuhan di akhir. Penjualan, pembukaan, rekonsiliasi, dan SPT tahunan. Setiap transaksi penjualan yang dicatat dengan teliti sejak awal akan mengalir mulus hingga laporan SPT. Pembukaan yang rapi memangkas risiko kesalahan, menghemat waktu, rekonsiliasi, dan memaksimalkan kepatuhan yang optimal. Selanjutnya ada alokasi pajak atau mengatasi selisih. Metode kewajiban, liability method, menilai pajak ditangguhkan sebagai kewajiban atau aktiva berdasarkan tarif pajak yang berlaku di masa depan. Metode ini memastikan bahwa beban pajak dalam laporan laba rugi mencerminkan beban yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya ada kepatuhan adalah investasi. Akuntansi pajak sebagai sistem verifikasi, bukan sekedar beban administrasi. Akuntansi pajak adalah cermin keberhasilan usaha dan alat ukur kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya ada rekonsiliasi fiskal rutin. Lakukan rekonsiliasi secara berkala untuk menghindari sanksi, mengoptimalkan arus kas, dan memastikan tidak adanya potensi pajak. Yang terakhir, optimasi bukan penghindaran. Kepatuhan yang cerdas berarti memanfaatkan ketentuan yang ada secara legal untuk minimalkan beban pajak secara efektif dan bertanggung jawab.